Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pandu Aji Nugroho. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Angkatan 2017. Mungkin ini sih Mas, dulu SMA itu sebenarnya juga belum tahu sipil itu seperti apa, tapi terus yang lebih menonjolkan arsitek daripada sipil. Nah, sipil itu kebanyakan di masyarakat ketika bilang kuliah di mana sipil, oh nanti jadi PNS gitu ya. Kayak gitu sih, kebanyakan seperti itu. Tapi ketika SMA awalnya emang arsitek, terus kelihatannya kok arsitek tugasnya banyak dan biayanya lebih banyak ketika kuliah. Nah, mulai kepo-kepo tentang sipil dan PWK. Awalnya sih seperti itu, perencana wilayah kota. Jadi kalau sipil menurut saya itu kita lebih ke perencana di suatu bangunan, baik itu bangunan gedung, jembatan, jalan, atau semacamnya. Kita berperan di dalamnya untuk merencanakan bangunan tersebut aman ketika digunakan, seperti itu. Sipil itu biasanya kalau yang murni itu biasanya ada konsentrasinya mau ke struktur, transportasi, atau ke manajemen, seperti itu sih Mas. Setahu saya, karena di sini kan kita lebih ke pendidikan ke nanti proyeknya ke guru SMK, seperti itu. Kalau setahu saya di UNJ gitu ada yang murni, itu yang D3, tapi udah angkatan terakhir itu angkatan 18. Terus sekarang diganti ada S1 murni sama D4. Nah, sama ada S1 yang pendidikan, seperti itu. Kalau selain UNJ setahu saya ya yang murni, biasanya D3 sama S1 murni. Ya, karena di kita kan lebih fokusnya ke proyeksi jadi guru, jadi di pendidikan. Nanti di SMK jadi guru SMK bangunan, seperti itu. Kalau di sini karena pendidikan di awal itu lebih kita dikenalkan ke sipil itu bagiannya itu apa, kayak menghitung keamanan dari gedung. Nah, itu kita di awal diajari mekanika teknik. Nah, itu mekanika teknik kalau di sini kita dapat sampai 4. Jadi semester 1 ada mekanika teknik 1, semester 2 mekanika teknik 2, 3 sampai semester 4. Nah, setelah itu di semester mulai semester 3 itu ada kita mulai semester 2 itu mulai ada struktur beton 1, struktur beton 2, ada struktur baja 1, baja 2, struktur kayu, mekanika tanah, pondasi, dan lain-lain. Itu yang ke sipil. Nah, tapi di sipil pendidikan UNJ itu kita kesannya dikasih garis besarnya untuk sipil. Jadi masih umum. Kalau untuk tahu lebih banyaknya harus belajar sendiri, karena kita lebih fokus ke pendidikan yang nanti kita implementasikan di guru SMK, seperti itu. Dan semakin kesini semester atas, semester 5 terus kesini lebih ke pendidikannya dikuatin, seperti itu. Kuliah praktek itu ada kita praktek kerja batu, kerja beton, praktek kerja kayu, terus ada plumbing, ada baja logam, seperti itu. Itu sih Mas, sama hidro, ada hidrolika. Kalau mata kuliah paling susah sebenarnya sih nggak susah, cuma kita cara mempelajarinya karena itu sesuatu yang baru, jadi mungkin agak lama, dan itu mungkin tergantung sama personalnya juga sih. Tapi kalau rata-rata di sipil yang susah itu ketika kaitannya sama mekanika, sama nanti kalau udah masuk struktur, baik itu baja, beton, ataupun kayu, itu biasanya perlu belajarnya lebih ekstra daripada mata kuliah lain, seperti itu. Kalau itu lebih ke hitung-hitungan sih Mas. Jadi kalau awal kan kita mesti diajari yang dasar, nah itu harus ngitung manual. Nah itu biasanya tahan-tahanan antar mahasiswa itu
tahan nggak sih ketika ngerjain itu. Nah, tapi kalau sekarang udah banyak software-software yang bisa bantu buat ngitung. Jadi pekerjaannya relatif lebih cepat dan gimana ya, lebih simpel lah. Kalau kuliah kita dikasih dasar manual dulu gitu. Kalau di PI itu kemarin ini sih kita belajar lebih apa sih di proyek itu ada apa aja di proyek bangunan sipil pembangunan, karena biasanya mata kuliah A itu nanti ada kaitannya di proyek. Nah, kita bisa tahu oh ternyata yang diajarkan di kuliah itu seperti ini, oh bentuknya balok kolom itu seperti ini, dan cara pemasangan tulangannya yang benar itu seperti ini. Dan apa ya, di proyek itu lebih kompleks. Jadi di sini kita cuma diajarin perencanaan, tapi di sana pelaksanaan dengan keadaan di proyek itu yang banyak yang nggak bisa ditebak. Entah itu nanti ada hambatan ketika mau pengecoran, entah itu nanti di bawah ketika galian ada yang ditemukan dan harus dilakukan pengerukan, ataupun tanahnya yang ada di situ itu tidak stabil, jadi harus perlu treatment yang lain. Praktek sih mas, soalnya jadi kayak selingan hiburan buat kita, karena sebelumnya teori gitu kan, kita yang pakai otak. Nah, ketika praktek itu biasanya lebih enjoy, lebih relax, dan bisa agak bercanda sih sama teman. Sebenarnya itu nggak boleh kalau di praktek seperti itu. Kalau praktek di sini kita tinggal ngikutin job sheet yang ada. Jadi nanti udah diarahin sama dosen, job sheetnya ini, nanti kalian ngerjain ini, bahannya ini, kita tinggal ambil sesuai kebutuhan yang ada di job sheet. Kita tinggal praktek. Kita ada praktek kayu dan kita bener-bener nukang. Kita motong kayu, kita ngetam kayu, terus kita bikin pahatan, lubang, terus kita bikin sambungan kayu. Itu yang pertama. Terus nanti praktek kayu kedua kita diminta bikin kayak kusen pintu jendela gitu kita bikin. Terus ada praktek furniture, kita bikin furniture, meja, kursi, dan lain-lain. Nggak ada, tapi itu tergantung sama dosen. Sebenarnya itu tergantung sama dosen, ya sama kita juga sih. Kadang kan emang keketatan sama perfeksionisnya dosen itu beda-beda, harus ngerjain harus komplit. Kadang ada yang kita nulis cara dan jawabannya salah, itu pun udah dihargai. Ada yang udah caranya bener stepnya tapi jawabannya salah, ya salah gitu, nggak ada toleransi, gitu juga ada. SMA mau masuk sipil kuat di hitungan, matematika, fisika. Kalau itu udah biasanya nanti gampang, lebih enak, karena dasarnya dari itu matematika sama fisika. Nanti kita ngitung momen, reaksi, gaya, nah itu dasarnya dari itu. Mekanika sama struktur itu pengembangan dari itu. Jadi kalau udah istilahnya menguasai, udah mateng di SMA matematika sama fisikanya, insya Allah nggak kesulitan sih. Materi kesipilan ya hitungan tuh mas. Hitungan biasanya kita pakai, kan biasanya di kelas itu ada temen yang menonjol lah satu, dia paham lebih dulu. Nah itu nanti biasanya kita setelah jam kuliah kita bahas itu, atau enggak di hari selanjutnya. Tapi kalau yang bikin kita lembur banyak itu ketika kita lebih ke gambar teknik sama konstruksi bangunan satu, konstruksi bangunan menggambar satu. Nah itu kita banyak lemburnya, karena kalau yang SMK itu nggak masalah karena dia udah ada basic AutoCAD dan lain-lain sama 3D di SketchUp. Tapi kalau yang SMA itu kita harus bener-bener belajar dari nol, dan ya biasanya sama lembur juga ke teman yang SMK gitu sih. SMA mengimbangi kalau di sini semester 2-3 itu udah bisa sih mas, udah bisa dikatakan mengimbangi, karena di awal itu emang kita kagetnya di gambar teknik sama prakteknya kok kuli banget biasanya kayak gitu teman-teman. Tapi ke semester berikutnya itu udah mulai bisa mengimbangi.